Didirikan pada tahun 2015, Ethereum adalah blockchain termuka di dunia yang dapat diprogram. Seperti blockchain pada umumnya, Ethereum memiliki cryptocurrency-nya sendiri yang disebut Ether atau ETH. ETH adalah uang digital. Dilansir dari Bloomberg, dominasi Bitcoin sekarang tergerus menjadi 46% dari total valuasi pasar aset kripto yang mencapai 2,3 triliun US dollar. Dominasi Bitcoin terus turun dari sekitar 70% pada awal tahun, seiring dengan melonjaknya koin selain Bitcoin yang disebut dengan altcoin. Tahukah Anda bahwa saat ini Ethereum adalah rajanya dari seluruh altcoin? Bagi yang belum tahu altcoin itu apa, altcoin itu adalah alternatif koin selain Bitcoin ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita membahas dan mengenal lebih jauh The King of Altcoin yang bernama Ethereum ini, terlebih dahulu saya ingin disclaimer bahwa video ini dibuat hanya untuk pendapat pribadi dan bukan saran untuk membeli ataupun menjual. Segala keputusan membeli dan menjual ada di tangan Anda sendiri. Ayo kita mulai. Apa itu Ethereum? Ether merupakan mata uang kripto hasil dari open source berbasis blockchain yang bernama Ethereum. Dan Ethereum sendiri resmi diluncurkan pada 2015, memungkinkan smart contracts dan distributed application dapat berjalan tanpa ada batasan waktu, kontrol, hingga gangguan dari pihak ketiga. Secara lebih luas, Ethereum juga merupakan bahasa pemrograman yang membantu blockchain agar tetap berjalan. Ethereum padat berjalan dengan token kriptografi khusus Ether. Sejak 2014, penjualan Ether mendapatkan tanggapan atau respon yang luar biasa. Ether sendiri digunakan untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk diperdagangkan sebagai pertukaran mata uang digital di cryptocurrency. Kedua, Ether juga digunakan untuk menjalankan aplikasi hingga memonetisasi sebuah pekerjaan. Pada 2016, Ethereum terpecah menjadi dua blockchain terpisah, Ethereum dan Ethereum Classic. Hal ini disebabkan terjadinya pencurian dana yang telah dikumpulkan sebesar 50 juta US dollar, sehingga membentuk Ethereum yang baru dengan perlindungan yang lebih kuat. Lebih sederhananya, ETH atau Ethereum merupakan sebuah platform rantai blok dengan fungsi smart contract. Ethereum mempunyai fungsi seumpama virtual machine yang boleh menjalankan kontrak cerdas peer-to-peer dengan uang kriptografi Ether. Pada September 2019, Ether menjadi mata uang virtual terbesar kedua di pasar digital, satu posisi di bawah Bitcoin. Di dalam cryptocurrency, jauh lebih cepat untuk mendapatkan Ether dibandingkan Bitcoin. Bukan itu saja, unit Ether lebih banyak beredar di pasar dibandingkan Bitcoin. Dilansir dari Bloomberg, dominasi Ether berada di peringkat kedua dan naik menjadi 15% setelah harga menyentuh level 3.045 US dollar atau 44 juta rupiah dengan kurs 14.453 per US dollar pada Senin 3 Mei 2021 pagi. Total valuasi Ethereum menyentuh 351,17 miliar US dollar. Pendukung aset kripto berpendapat, investor semakin nyaman dengan berbagai token yang tersedia. Sementara kritikus berpendapat, sektor ini mungkin berada dalam cengkraman mania yang dipicu oleh stimulus. Ethereum sendiri merupakan jaringan peer-to-peer publik atau blockchain dengan mata uang digitalnya sendiri yang disebut Ether. Dengan jaringan tersebut, maka para pengembang dapat memproduksi sebuah aplikasi. Melalui cara tersebut, Ethereum bekerja sebagai sebuah platform software yang terdesentralisasi. Peredaran uang kripto tidak hanya dikendalikan oleh satu lembaga bank atau perusahaan tertentu, namun dengan server yang terpencar. Artinya, sifatnya desentralisasi berarti tidak ada satupun pihak yang menjadi perantara saat transaksi. Cryptocurrency disimpan dalam jaringan blockchain. Blockchain adalah sistem yang mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital yang tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank. Pengelolanya adalah penggunanya sendiri. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa transaksi dengan sistem blockchain terbuka dan bebas. Contohnya, Nina ingin transfer 1 Bitcoin ke Rudy. Setelah dilakukan verifikasi, 1 Bitcoin akan masuk ke Rudy. Tetapi semua orang akan tahu kalau Nina melakukan transfer Bitcoin ke Rudy. Namun transaksi bersifat anonim, sehingga pengguna tidak bisa mengetahui identitas pengguna lainnya. Setiap orang yang mempunyai mata uang kripto sama-sama memiliki nomor rekening seperti di bank. Tetapi nomor rekening ini diberi nama public key, serta untuk password disebut stream key. Hal inilah yang membuat cryptocurrency mempunyai ilmu yang disebut kriptografi, yang hampir tidak mungkin bisa dihack.
Di Indonesia, aset kripto seperti Bitcoin masih dilarang digunakan sebagai alat pembayaran. Namun mata uang kripto diperbolehkan sebagai instrumen investasi yang dimasukkan sebagai komoditi dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Artinya, Bitcoin dan aset kripto bisa dimiliki, disimpan, kemudian dijual saat harga sudah tinggi atau layaknya sebagai investasi. Tidak ada perusahaan atau organisasi terpusat yang mengendalikan Ethereum. Ethereum dikelola dan diperbarui dari waktu ke waktu oleh komunitas kontributor global yang beragam dan yang mengerjakan segala hal mulai dari protokol inti hingga aplikasi untuk konsumen. Situs website ini, seperti halnya Ethereum lainnya, dibangun dan akan terus dikelola oleh sekelompok orang yang bekerja bersama. Sejak 2014, penjualan Ether mendapatkan tanggapan atau respon yang luar biasa. Ether sendiri digunakan untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk diperdagangkan sebagai pertukaran mata uang digital di cryptocurrency. Kedua, Ether juga digunakan untuk menjalankan aplikasi hingga memonetisasi sebuah pekerjaan. Bitcoin tetap menjadi cryptocurrency terbesar. Namun momentum penguatan aset kripto lain menarik minat pelaku pasar. Pendukung aset kripto berpendapat investor semakin nyaman dengan berbagai token yang tersedia. Sementara kritikus berpendapat sektor ini mungkin berada dalam cengkeraman mania yang dipicu oleh stimulus. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu smart contract ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit mengenai cara kerja smart contract. Untuk dapat memahami bagaimana cara kerja smart contract, berikut ini adalah ilustrasi sederhana yang bisa teman-teman pahami. Ada dua orang yang ingin melakukan transaksi jual beli rumah. Keduanya kemudian membuat sebuah perjanjian di blockchain Ethereum menggunakan fitur kontrak pintar. Kontrak pintar ini berisi kesepakatan antara dua orang yang ingin bertransaksi jual beli rumah. Dalam istilah yang paling sederhana, perjanjian akan terlihat seperti ini. Ketika pihak pembeli akan membayar pihak penjual sebanyak 300 Ether, maka pihak pembeli akan menerima kepemilikan atas rumah yang telah dibayarkan. Setelah perjanjian kontrak pintar ini dibuat di blockchain Ethereum, maka tidak ada yang bisa mengubah perjanjian tersebut. Artinya pihak pembeli dapat merasa aman untuk membayar pihak penjual sebanyak 300 Ether untuk rumah tersebut. Kontrak pintar atau smart contract itu secara otomatis dieksekusi setelah kondisi perjanjian terpenuhi. Artinya tidak perlu ada pihak ketiga seperti bank, broker, atau pemerintah. Melalui teknologi blockchain, smart contract atau kontrak pintar dapat berjalan dengan aman dan otomatis tanpa ada yang bisa mengubahnya. Harga aset kripto Ethereum mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, 52,5 juta rupiah pada Selasa 4 Mei. Ethereum meningkat 5 kali lipat dari awal tahun ini. Harga Ethereum juga masih berpotensi terus meningkat. Ethereum mencatatkan kenaikan lebih dari 400% atau lebih dari 5 kali lipat dari awal tahun hingga saat ini. Harga Ethereum awalnya hanya sekitar 10 juta rupiah. Secara tahunan, Ethereum meningkat drastis ribuan persen. Mei tahun lalu, Ethereum hanya 3,5 juta rupiah. Padahal baru sepekan yang lalu, Ethereum tembus harga tertingginya sepanjang sejarah 40 juta rupiah. CEO Indidox Oscar Darmawan mengatakan bahwa para developer telah menyambut jaringan Ethereum yang baru. Seperti yang diketahui, Ethereum sedang dalam upgrade ke Ethereum 2.0 untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di jaringan Ethereum, terutama para developer blockchain, khususnya decentralized finance yang bersiap menyambut upgrade Ethereum. Belakangan ini, total kapitalisasi pasar decentralized finance atau DeFi telah mencapai 100 miliar US dollar. Ethereum merupakan kripto yang memiliki jaringan untuk melahirkan kripto baru, seperti decentralized finance atau DeFi. Para developer DeFi siap menyambut perubahan jaringan Ethereum yang lebih cepat dan lebih murah, karena Ethereum sedang upgrade ke Ethereum 2.0 katanya, Rabu 5 Mei. Menurut Oscar Darmawan, dalam upgrade Ethereum sudah memberitahukan mengenai peta jalan proof of staking, termasuk dengan fitur sharding, fitur yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sharding akan memperluas kapasitas Ethereum untuk memproses transaksi dengan membagi database menjadi 64 blockchain mini baru. Inilah yang akan mengatasi kemacetan di jaringan blockchain. Upgrade Ethereum 2.0 merupakan upgrade yang membuat Ethereum jauh lebih baik. Para developer dan investor sudah siap menyambut evolusi dari Ethereum, jelasnya. Kenaikan harga ini juga terjadi karena banyaknya penggunaan sistem pelelangan non-fungible token atau NFT yang memudahkan para pekerja seni seperti animator, fotografer, dan bahkan pencipta teknologi seperti developer bisa menjual karyanya secara lelang. NFT banyak menggunakan jaringan blockchain Ethereum
dan pembayaran lelangan juga menggunakan token tersebut. Ethereum adalah wadah bagi DeFi dan NFT. Keduanya sedang hype, makanya harga Ethereum sedang meningkat jelasnya. Selain itu, upgrade EIP 1559 akan terjadi pada pertengahan tahun ini. Ini juga menjadi potensi peningkatan harga Ethereum di masa mendatang. Oscar Darmawan mengatakan, EIP 1559 akan membuat Ethereum burn atau dibakar atau dimusnahkan. Ini adalah salah satu cara Ethereum untuk mengurangi pasokan maksimal di masa mendatang. Ethereum memiliki kekurangan karena suplainya yang unlimited atau tidak terbatas. Jadi, suplai Ethereum akan berkurang pada tahun-tahun ke depan. Semakin langka pasokan sebuah aset kripto, maka harganya juga semakin tinggi. Inilah alasan kenaikan Ethereum di masa mendatang, katanya. Sebagai wadah lahirnya aset kripto, Ethereum masih bisa naik lagi jika adanya ditemukan ekosistem baru di dunia kripto dan blockchain, seperti yang terjadi pada ekosistem DeFi dan NFT. Tahun-tahun lalu, kita tidak pernah mendengar DeFi dan NFT, tapi mereka hadir dan marak digunakan. Jika ada ekosistem baru, Ethereum siap menyambutnya, dan harganya juga akan semakin meningkat, jelas Oscar Darmawan. Karena harganya masih berpotensi naik, jadi masih belum terlambat untuk berinvestasi Ethereum. Mengingat Ethereum merupakan salah satu aset kripto yang paling populer, hanya kalah dari Bitcoin. Salah satu tempat terbaik membeli Ethereum adalah di Indodax. Bukan hanya untuk stakers, developers, dan para pengguna NFT, masyarakat Indonesia juga bisa memanfaatkan peningkatan Ethereum sebagai investasi. Ditambah lagi, Ethereum masih tetap bisa dibeli dengan Rp10.000 saja, meski harga Ethereum sudah mencapai 52,5 juta. Tapi pada hari ini memang Ethereum sedang terkerek harganya menjadi sekitar 30 jutaan ya, karena ada aksi penurunan dari Bitcoin juga. Karena Bitcoin masih mendominasi dari harga, karena dia masih menjadi koin yang nomor 1. Komunitas Ethereum adalah komunitas blockchain terbesar dan paling aktif di dunia. Nah, ini untuk ekosistemnya Ethereum yang sudah ada, kita bisa lihat ini udah lumayan banyak, yaitu yang membedakan kenapa harga altcoin Ethereum lebih mahal dibanding koin-koin lainnya, karena dia juga sudah mempunyai ekosistem yang besar. Nah, ini juga kita bisa lihat Ethereum lebih banyak di websitenya ya, ethereum.org ini. Teman-teman bisa buka sendiri websitenya Ethereum. Dan ini semua ada di sini. Banyak pihak yang optimis dengan koin Ethereum ini karena dia memiliki lebih banyak kelebihan dibanding Bitcoin. Dan bisa saja kedepannya akan mengalahkan Bitcoin dan menjadi koin nomor 1 di dunia aset kripto masa depan. Terima kasih telah menonton video kami. Dan teman-teman dapat menonton pembahasan kami mengenai koin lain di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih. See you.